tahu ada Gubernur Jawa Barat yang berkunjung lumayan dadakan ke pabrik di Subang untuk melihat langsung ada apa sih dalamnya. Kemudian pas di dalam kebetulan tidak ada di pabrik itu tidak ada orang-orang yang tepat sebenarnya untuk biasanya kita kan ada orang tepat untuk menjelaskan seperti isu apa sumber air. Nah, ketika yang menerima yang ada di pabrik yang harusnya bukan pekerjaan utamanya, namun kan kita tidak bisa menolak gitu kan karena beliau kepala daerah. Nah, masuk ke sumber, beliau langsung kaget, kok ada pipa gitu, kok airnya keluar dari dalam tanah gitu, kok nggak seperti iklannya yang air terjun gitu. Akhirnya ramelah gitu. Beliau bilang, bahwa berarti bukan dari mata air gitu. Padahal Aqua tidak pernah mengklaim air dari mata air, tapi air dari air sumber dari pegunungan. Tapi beliau kaget kok kayak gini. Nah, setelah kaget, untungnya ketemu dan diterangkan. Termasuk kita menggunakan juga keterangan dari ahli hidrogeologi yang ikut membangun pabrik di Subang itu. Sehingga akhirnya paham air pegunungan itu adalah karakteristiknya, adalah DNA-nya. Tapi cara ngambilnya kalau air yang jadi di mata air alami, mungkin harus berebut masyarakat. Mungkin ada lumut di atasnya, kemudian ekosistem di atas kan ada kadang-kadang ada serangga, ada apa-apa, sehingga industri memilih untuk yang terlindungi itu tadi terlindungi dari potensi ekosistem yang tidak dibutuhkan lah ya untuk pembotolan produk. Halo Sobat Biskom, jumpa lagi bersama kami di Biskom Podcast, sebuah podcast di mana kita bisa bicara tentang bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi bersama saya, Katrini Natisarasia, dosen di LSPR Faculty of Business, yang hari ini kita akan membahas suatu isu yang lagi hangat dibicarakan mengenai suatu brand, minuman yang sedang hot-hotnya dibicarakan. Kita mengambil topik nih, menjernihkan isu, meluruskan fakta, sumur bor versus mata air. Pasti udah bisa nebak nih, brand apa nih yang lagi rame dibicarakan. Nah, Sobat Biskom, belakangan memang kita banyak, langsung ya to the point, kita bicara tentang Aqua. Aqua, suatu produk yang udah ada di top of mind nih, gitu. Kalau mau air mineral, air minuman, gitu. Orang Indonesia selalu menempatkan Aqua di yang tertinggi, gitu. Belakangan rame bahwa orang banyak mempertanyakan ada suatu hal baru gitu ya, suatu momen yang kemudian menjadi meragukan ini sumur bor, katanya sumber air alami, mata air jernih dan sebagainya. Nah, di sini Biskom Podcast punya kehormatan bisa mendatangkan Mas Arief Mujahidin. Selamat datang di Biskom Podcast, Mas. Terima kasih, Mbak Katrin. Di tengah kesibukannya saya tahu pasti luar biasa ya, banyak cerita, banyak story. Tapi di sini kita ingin berbagi ke Sobat Biskom, apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, gimana sih kita bisa membedakan apa itu tadi? Sumur bor versus mata air. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Katrin dan Sobat Biskom semua. Izinkan saya untuk kita travel back time ya, masih sejarah bagaimana AMDK itu, produk AMDK lahir di Indonesia. Kita tahu tahun 73, Aqua adalah merek AMDK pertama di Indonesia. Diperkenalkan oleh Bapak Tirto Utomo. Pada saat itu, triggernya adalah Pak Tirto Utomo waktu itu merupakan karyawan di perusahaan minyak negara. Nah, setiap ada tamu dari asing, seringkali ada keluhan sakit perut. Setiap minum air putih di sini mungkin ya. Nah, kemudian Pak Tirto mengutus adiknya untuk belajar bagaimana membuat bottle water atau air minum dalam kemasan. AMDK, air minum dalam kemasan. Gitu. Nah, pertama-tama challenge-nya luar biasa karena orang Indonesia biasa minum air direbus, air mateng. Nah, AMDK ini tidak direbus gitu, tapi menggunakan filtrasi dan disinfektasi supaya kemungkinan dari dampak tidak ada lagi ada bakteri yang masuk ke dalam produk dan juga memfilter
supaya tidak ada lagi zat-zat atau mineral-mineral atau padatan yang bisa masuk ke dalam produknya. Nah, dari tahun 73 sampai sekarang 52 tahun. Dan sejak diperkenalkan sekarang udah lebih dari 1.000 merek di Indonesia. 1.000 jadi merek sebagai AMDK. Betul, jadi banyak sekali dari mulai skala lokal maupun nasional. Nah, brand yang telah lahir dan berkembang sampai 52 tahun tentu saja banyak effort yang dilakukan. Karena tidak mudah ya, biasanya kalau udah di atas 50 tahun dianggap legendary atau brand yang legend. Nah, bagaimana brand itu dikembangkan, dirawat, dijaga agar tetap sustain, itu tentu saja melalui menjaga komunikasi dengan konsumen. Dan komunikasinya itu dijaga juga agar selalu relevan dari generasi ke generasi. Karena konsumen beragam, mungkin yang minum Aqua di tahun 73 sekarang sudah punya anak, sudah punya cucu seperti itu. Nah, biasanya it takes two to tango ya. Ada brand mau mengkomunikasikan ke konsumen, kemudian komunikasinya, proposisinya juga berubah-ubah dari masa ke masa. Dulu tuh Aqua tuh air sehat, kemudian banyak sekali bergerak tagline-nya. Hingga yang terakhir itu pasti Aqua tentu saja comply dengan perizinan. Nah, Aqua itu proposisinya sebagai air mineral pegunungan gitu ya, atau air dari sumber pegunungan. Nah, kemarin gitu ternyata ada gap gitu kan. Kita tahu ada Gubernur Jawa Barat yang berkunjung lumayan dadakan ke pabrik di Subang untuk melihat langsung ada apa sih dalamnya. Kemudian pas di dalam kebetulan tidak ada di pabrik itu tidak ada orang-orang yang tepat sebenarnya untuk, biasanya kita kan orang tepat untuk menjelaskan seperti isu apa, sumber air. Nah, ketika yang menerima yang ada di pabrik yang harusnya bukan pekerjaan utamanya, namun kan kita tidak bisa menolak gitu kan karena beliau kepala daerah. Nah, masuk ke sumber, beliau langsung kaget. Kok ada pipa gitu, kok airnya keluar dari dalam tanah gitu, kok nggak seperti iklannya yang air terjun gitu. Akhirnya rame lah gitu. Beliau bilang, bahwa berarti bukan dari mata air gitu. Padahal Aqua tidak pernah mengklaim air dari mata air, tapi air dari air sumber dari pegunungan. Nah, dari situ rame lah gitu ya, begitu muncul. Kebetulan yang menjelaskan juga bukan pekerjaan sehari-harinya untuk menjelaskan yang saintifik, dan itu yang menjadikan jadi viral di zaman sosmed ini. Sampai hari ini pun gitu kan masih akhirnya masyarakat atau konsumen dan stakeholder lain reaksinya beragam. Ada yang secara tugas dan kewenangan atau kewajibannya untuk bertanya betul atau enggak, ada yang cuma jadi komentator gitu. Ada yang konsumen yang banyak bertanya secara sincere melalui ada yang jalur resmi, kita punya hotline Aqua Menyapa, ada yang hanya komentar-komentar di sosmed. Nah, ini sebenarnya sebuah hal yang tidak diduga. Hal yang tidak diduga karena hanya kesalahpahaman antara persepsi dari melihat iklan yang ada di visual di TV atau di poster dengan kenyataan waktu dia melihat. Padahal sebenarnya nanti tidak ada yang salah karena air air pegunungan itu maknanya luas. Dan di industri AMDK itu memang sebelum mengklaim atau meletakkan klaim di label itu oleh Badan POM harus menunjukkan bukti. Nah, sebenarnya secara mudah akhirnya kita semua jadi banyak orang belajar, pengen tahu, which is itu the good things ya. Mereka akan mencari tahu kenapa ya air pegunungan, apa sih air pegunungan, kenapa nggak mata air, apa sih mata air gitu kan definisi dari segi industri dan aturannya itu hampir maksudnya tidak ada yang firm bahwa itu definisi yang kaku gitu. Nah, akhirnya kita terangkan gitu. Saya selalu bilang, kenapa Aqua itu bikin pabrik jauh-jauh mendekati pegunungan. Padahal kalau mau air di mana aja ada gitu, di dalam bumi selalu ada air. Nah, itulah juga yang menjadi alasan kenapa ke pinggir mendekati pegunungan,
kenapa mengambilnya menggunakan tadi teknologi piping, pemipaan. Nah, kalau boleh lanjut cerita. Sehingga bor adalah caranya. Gitu. Jadi untuk air ini di dalam bumi ini kan macam-macam. Ya. Ada lapisan batu, tanah, pasir, kemudian ada air, di dalam bumi juga ada minyak, ada gas. Nah untuk air ini unik. Karena kalau misalnya minyak bumi dia dari fosil dan tidak renewable, air itu mengalami siklus ya hidrogeologis. Mungkin dari kecil kita diajarin tuh ya, dari hujan turun ke pucuk pegunungan, sebagian dari air yang pucuk pegunungan akan meresap ke namanya aquifer, sumber air. Ada yang sumber air dangkal, ada sumber air dalam. Aquifer itu sumber air dangkal. Enggak, aquifer ada dua, ada yang aquifer yang awal, ada aquifer yang dalam. Tapi untuk mudahnya yang dalam kita sebut aquifer. Nah, air yang di dalam itu meresap itu memerlukan waktu puluhan, mungkin ratusan tahun. Kenapa? Karena memang di bumi ini biasanya dan kalau juga salah satu tadi Aqua kenapa mendekati pegunungan. Kedua, pegunungannya biasanya gunung berapi. Ya. Itulah sampai saat ini Aqua belum punya pabrik di Kalimantan karena nggak ada gunung berapi. Kenapa gunung berapi? Nah ini sejarah lagi siklus hidrogeologi. Gunung meletus, lahar panas. Habis lahar panas nanti lahar dingin. Kemudian hujan air gitu kan. Nah, lahar panas ini membentuk lapisan yang pejal atau yang kedap. Nah, itu yang melindungi air yang di bawahnya, air yang tadi dalam. Nah, air dalam ini, air aquifer ini bisa keluar ke permukaan bumi dengan dua cara. Yang pertama cara alami, karena kadang bumi gempa bumi, geser sehingga ada retakan bebatuan. Nah, kalau air yang di dalam itu retakan bebatuan itu muncul sampai ke permukaan, maka jadilah mata air yang kita sumber kenal. Mata air ya. Kita banyak tuh di gunung-gunung. Nah, mata air yang keluar secara alami karena retakan itu ada bedanya, yaitu air yang dari permukaan dangkal ikut nyampur pada saat ke atas. Sehingga kalau hujan suka keruh. Nah, kemudian industri memiliki izin untuk bagaimana membawa tadi air di aquifer dalam itu ke permukaan, tapi menggunakan teknologi. Nah, teknologinya itu dengan menanamkan pipa dan casing, jadi berlapis, bukan kayak pipa yang di rumah kecil ya. Gunanya apa? Supaya air itu bisa dibawa ke atas, namun tidak tercemar sepanjang jalan oleh air dangkal. Nah, kenapa tidak boleh seperti itu? Karena biasanya mata air yang alami itu dimanfaatkan masyarakat untuk irigasi, untuk macam-macam lah ya. Jadi industri biasanya tidak mau bersentuhan. Kemudian juga sebelum mendirikan pabrik, itu dicek dulu reservoirnya, cadangan airnya. Kenapa? Kalau airnya nggak cukup, nanti disedot sebulan habis, pabrik kan nggak bisa langsung tutup. Jadi survei untuk Aqua sebelum menentukan itu pabrik dan sumurnya di situ, itu bisa 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun hanya lama, untuk survei. Hanya survei. Begitu udah pasti cadangan airnya banyak, kemudian kualitas airnya, ciri airnya atau DNA airnya, malah sekarang bilang ada air itu ada KTP-nya. Nah, KTP airnya itu sama yang di puncak gunung, itu maka langsung minta izin untuk dimanfaatkan sebagai industri. Nah, air yang di dalam tadi, yang aquifer dalam itu, karena diisi terus dari atas, kan ada gravitasi itu turun. Kemudian semakin di bawah, mungkin kalau bisa analogikan, botol minuman, kok ditusuk peniti di bawahnya, itu kan mancurnya kenceng. Beda sama ditusuk atasnya, mungkin lebih sedikit. Nah ini juga sama, air aquifer itu ke atas, bisa karena retakan, bisa mancur kencang, bisa yang setengah jalan, bisa yang sepertiga jalan, bisa sampai permukaan. Nah setelah sampai permukaan, kalau di pabrik, air itu kan harus dibawa ke tangki penampungan sebelum produksi. Nah, untuk membawa air tadi ke tangki penampungan yang besar, tentu saja memerlukan teknologi lagi, namanya pompa. Karena nggak bisa mancur sendiri sampai jaraknya lumayan jauh ya. Nah, air itu dipompa ke tangki. Itu baru tahap 1. Bagaimana Aqua mendapatkan air sumber. Kemudian ada tahap 2 proses, karena kita commercial beverage, kita bukan public utility company yang menjual air sumber. Nah itu kan ada perusahaan daerah air minum dan lain-lain. Nah di processing ini
itu dilakukan juga sama, ada izinnya, ada teknologinya sampai mendekati atau tidak boleh melanggar SNI, Standar Nasional Indonesia, yang merupakan SNI wajib loh MDK. Nah, habis kayak gitu dikemas, habis dikemas diantar ke sini. Jadi bilang kenapa aku jauh-jauh bikin pabrik ke lereng gunung, padahal cost-nya lebih mahal, ongkirnya lebih mahal. Ya. Sampai ke Jakarta kalau kirim barang seberat galon 19-20 kilo, pakai logistik pasti mahal, lebih mahal dari harga galon Aqua. Kadang-kadang ya kita bercanda, airnya mah gratis, ongkirnya yang dibayar, kan? Nah itu karena mungkin kalau pabriknya di sini di kelurahan sebelah lebih murah jauhnya dari cost. Jadi kembali lagi waktu Aqua memulai proposisinya apa? Aqua secara mudahnya mungkin kalau dianalogikan, kalau kualitas air sumber itu nilainya 1-10, Aqua pengen yang kualitasnya 8. Nah, itu adanya mendekati pegunungan karena semakin ke kota, semakin ke hilir, maka potensi cemarannya itu menjadi lebih banyak. Dulu waktu kecil kan kita diajarin di sekolah cuman air itu apa? H2O. Padahal kenyataannya kan enggak. H2O plus mineral plus cemaran. Nah, Aqua pengen yang mineralnya bagus, cemarannya nggak ada. Walaupun cemarannya ada, bisa diproses dari angka tadi 8, mungkin ada perbedaan sih 81, 8,2, hingga nanti jadi 9. Jadi sebutan air mineral itu masih valid nggak sampai sekarang? Atau kita udah menyebutnya AMDK? By definition, AMDK tuh ada macam-macam izinnya BPOM. Ada air mineral, ada air demineral, ada air embun, satu lagi saya lupa. Tapi kita masuk ke air mineral. Air mineral, ada air mineral, satu lagi air mineral alami yang nggak boleh diapa-apain, nggak ada fisika atau kimia. Itu mungkin kalau Danone punya Evian. Di sini Aqua air mineral, bukan air mineral alami, bukan. Jadi tetap ada proses. Nah, diproses, dikemas. Nah, kembali lagi kalau air sumbernya bagus, prosesnya bagus, kemudian dipastikan kemasannya yang bagus sehingga kualitas waktu diproduksi sama terjaga sampai dengan dikonsumsi. Nah, itu. Kemudian sebagai orang marketing ini supply side-nya udah selesai nih bagian supply kan. Kemudian tetap harus membuat pull factor di konsumen. Konsumen bagaimana nih reason to buy kan, alasan untuk membeli. Kadang-kadang yang pertama reason to buy itu adalah produk benefit. Saya haus, saya pengen minum. Kalau saya minum ada banyak pilihan nih gitu. Kenapa saya harus minum Aqua? Nah, reason to buy-nya teman-teman yang di marketing ya kan mengkomunikasikan, oh iya, apa yang diferensiasi dari Aqua. Kampanye-nya juga berbeda-beda ya. Betul, sepanjang tahun biasanya sepanjang usia Aqua berbeda-beda. Tapi yang jelas teman-teman marketing pasti akan lihat apa sih faktor perbedaannya di Aqua. Jadi yang jadi bisa reason to offer, reason to buy gitu. Nah, mereka akan tahu, oh iya sumbernya dari sini. Kemudian ciri-ciri sumbernya itu seperti apa sih lingkungan pegunungan. Oh, pegunungan itu ada apa sih? Biasanya ada air terjun, ada pohon-pohon hijau, ada sungai. Ya harus divisualkan. Karena marketing memiliki keterbatasan, kreativitasnya dibatasi oleh space dan durasi. Yang cuman berapa second? Ya, satu spot 30 detik, misalnya ada yang 15 detik. Nah, itu kan akhirnya harus ditranslate seperti itu. Nah, tentu saja teman-teman marketing biasanya selalu consumer test. Paham nggak nih? Gitu. Ada atribut yang dia tes. Paham nggak yang saya mau sampaikan bahwa ini air pegunungan, bahwa kamu minum Aqua beda. Malah yang kampanye terbaru itu pakai water yang ada fingerprint, yang saya bilang ada DNA-nya, itu untuk menunjukkan tidak semua air Aqua. Karena zaman dulu Aqua jadi generik. Minta Aqua dikasih apa aja. Dan itu sebenarnya untuk Aqua, harusnya kalau minta Aqua harus dikasih Aqua gitu kan. Akhirnya tidak semua air Aqua, dianggap fingerprint-nya, terus didetek bahwa itu dari air pegunungan, dan seterusnya divisualisasi. Nah, itu ya terjadi. Tapi konsumen ternyata nangkapnya beda-beda. Nah, kasus ini di-trigger oleh konsumen, salah satu konsumen Aqua, yang Bapak Gubernur Jawa Barat, yang beliau itu di mobilnya Aqua, di kantor Aqua, di rumah Aqua, which is konsisten. Tapi beliau kaget, kok kayak gini. Nah, setelah kaget, untungnya ketemu dan diterangkan. Termasuk kita menggunakan juga keterangan dari ahli hidrogeologi yang ikut membangun pabrik di Subang itu. Sehingga akhirnya paham air pegunungan itu adalah karakteristiknya, adalah DNA-nya. Tapi cara ngambilnya kalau air yang jadi mata air alami, mungkin harus berebut masyarakat. Mungkin ada lumut di atasnya, kemudian ekosistem di atas kan ada kadang-kadang ada serangga, ada apa-apa. Sehingga industri memilih untuk yang terlindungi, itu tadi terlindungi dari
potensi ekosistem yang tidak dibutuhkan lah ya untuk pembotolan produk. Nah, itu yang asal muanya. Yang sesimpel kita air yang kita minum sehari-hari, kalau kita bicara dari mana asalnya, bagaimana prosesnya sampai itu menjadi air mineral dalam kemasan yang layak minum dan menjadi brand yang terpercaya sekian puluh tahun gitu. Nah, Sobat Biskom, tapi jangan kemana-mana dulu. Kita akan bahas bagaimana sih kiat strategi untuk, ya kita bisa menyebutnya ada like a bit crisis, apa yang terjadi, bagaimana terus kemudian mengkomunikasikan bahwa ini adalah misunderstanding. Kalau Mas Arief nyebutnya apa ya yang terjadi ini? Ya mungkin bisa miskom atau mispersepsi. Oke, tapi jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen supaya kita bisa hadir setiap saat dengan info-info yang lebih menarik. But I'll be back. Break dulu sebentar. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective. And also, one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at Elsevier leads to a bright future. Sobat Biskom, balik lagi bersama kami, saya Katrini, yang hari ini ditemanin dengan Mas Arief sebagai Corporate Communication Director di Danone gitu. Kita mengulik lagi nih, setelah tadi cerita ada apa sih sebenarnya, proses apa sih yang sebenarnya terjadi, kita ingin tahu nih, pasti dari suatu kejadian ada suatu message yang kemudian kembali ke Danone Management. Hikmah apa sih? Baik, dari kasih. Apa yang terjadi gitu. Terima kasih Mbak Catherine. Tentu saja awalnya setiap kejutan itu pasti membuat orang, wah, nah gitu pasti. Nah, tapi di Danone Indonesia, di Aqua itu kita punya tim khusus yang kalau terjadi hal-hal yang tidak biasa, kita punya crisis management team yang dedicated, kemudian di audit, di training, kita juga punya crisis management manual. Tapi sebenarnya yang kasus ini tuh belum masuk kategori krisis kalau di Danone, karena kategori krisis udah ada kriterianya. Goncangan kecil ya. Dan harus di approve sama global kantor besar di Paris. Tapi ini tetap kita lihat sebagai sesuatu hal yang tidak biasa. Nah, ketika di sekarang ini sosial media kan luar biasa di Indonesia. Orang lihat di screen bisa 8-9 jam sehari. Kemudian masyarakat yang dulu informasi itu terbatas, sekarang jadi information overflow, tsunami, kemudian tidak ada filtering informasi, tidak ada waktu untuk validasi, semua ditelan, semua serba cepat. Nah, akhirnya it is easier to misunderstand than to understand, gitu kan. Kemudian pemahaman juga akan bergantung pada edukasi dan literasi. Nah, buat kita, yang pertama bilang, loh kok persepsinya bisa salah? So, buat kita ada apa ya? Lalu yang dilakukan tentu saja kita mengadakan di dalam kita diskusi apa yang terjadi, kemudian kira-kira dampaknya apa, kemudian kalau mau klarifikasi kepada siapa, kapan, bagaimana bentuknya, karena kembali lagi crisis communication atau komunikasi yang seperti ini, accident communication itu di ujung, tapi yang paling penting bagaimana manajemennya. Jadi komunikasi itu ada yang terbuka dan tertutup. Ada yang multi direction, ada yang single direction, ada yang sifatnya public, ada yang sifatnya private. Jadi pada saat kejadian langsung ada tim dibentuk, siapa melakukan apa kemana dan apa yang harus dijelaskan. Sambil kita cari tahu dulu. Nah, pas begitu ada root cause-nya bahwa ini kesalahan persepsi dan bukan sesuatu yang
misalnya kita jaga berbohong padahal kita tidak bohong, itu kita jadi lebih confident. Ini mispersepsi karena kita udah 50 tahun lebih, kita klaim kita juga ada basisnya, tapi mungkin melihat dari marketing communication dengan yang behind the marketing, yang beyond marketingnya itu masih ada gap. So karena yang memulai itu dari akunnya Pak Gubernur, ya sudah, kemudian hari kedua Pak Gubernur datang lagi dengan kayaknya gaya komunikasi beliau langsung ke bawah, terus siapapun yang diajak bicara. Nah, hari ketiga kita menghadap, ditemui, menjelaskan, kita membawa teman yang memang dia ngerti, yang dari awalnya dia survei, ahli hidrogeologi kita. Kemudian kita juga akhirnya komunikasi di sosmed dan di media. Nah, untuk apa? Sebenarnya untuk menjelaskan kembali bahwa satu persepsi tentang Aqua yang khusus yang itu terjadi itu salah, dan ya akhirnya alhamdulillahnya kan Pak Gubernurnya juga mengakui bahwa dia salah dalam konteks salah di persepsinya, tapi selalu bilang kan bukan saya, karena ada yang ngomong kita itu just another art of communication, karena yang diajak berkomunikasi di awal bukan dari kami yang harusnya diajak berkomunikasi. Jadi dari situ buat Aqua adalah juga opportunity supaya silakan validasi, silakan mencari tahu, dan akhirnya banyak banget yang mencari tahu. Benar apa enggak? Apa sih air pegunungan? Bagaimana sih ini? Apakah kenapa sih enggak mata air di atas? Ada yang bilang mata air di atas gimana nyeduk sih pakai ember gitu. Terus kenapa dari dalam? Kenapa istilahnya sumur bor? Bor itu kan cara mengeluarkan air dari bawah ke atas, tapi yang dilakukan oleh industri adalah bagaimana memanfaatkan teknologi supaya membawa air akuifer dalam itu yang memang sudah speknya, DNA-nya, KTP-nya sama yang di daerah tangkapan air supaya ke atas yang tadi saya terangkan. Nah, dengan kayak gitu kita berharap jejak digital jadi bagus. Akhirnya Jarum kembali ke bawah karena kita percaya bahwa manusia akhirnya setelah terkejut dia akan kembali menggunakan nalarnya. Menggunakan nalarnya, dan untuk sebuah brand, sebuah merek yang lebih dari 50 tahun eksis, kita ada di 20 pabrik seluruh Indonesia di 9 provinsi, dan ciri-ciri pabrik kita juga mirip-mirip, mendekati ke pegunungan. Kemudian juga kalau dilihat pokoknya di Google, pabrik aku selalu kayak gitu. Dan kita menjelaskan misalnya kenapa air itu nggak habis-habis. Tadi kita cek reservoirnya, kemudian siklus air di atas itu kan hujan terus. Nah, hujan itu harus masuk ke dalam. Tapi harus ditahan pakai pohon-pohonan. Makanya kita ikut konservasi, kita ikut merawat daerah aliran sungai. Karena kalau nggak ada air, nggak ada aqua. Jadi tanggung jawab perusahaan tidak hanya mengambil airnya, tapi bagaimana menjaga ekosistem air tadi tetap ada. Nah, buktinya seperti pabrik di Subang dari sejak tahun 97, berarti berapa tahun tuh? 3 tambah 25 ya, hampir 28 tahun. Airnya nggak habis, dan mudah-mudahan nggak habis terus karena udah pakai survei ya, kita terisi terus di Dicap. Ya pabrik lain lebih tua lagi. Jadi sebuah mishap atau yang misperception, tapi di dunia sosmed dan media yang hiruk pikuk sekarang ini, kembali lagi buat Aqua, kita tenang dulu, cari root cause-nya, kemudian kita pilah mana yang voice, mana yang noise. Kalau noise yang hanya bikin rame aja atau ada yang punya agenda tertentu gitu, ya udah kita singkirkan, kita pilah, kemudian kita balikan ke orang-orang yang memang pengen tahu secara sincere, dikomunikasikan dengan baik. Kemudian setelah kayak gitu, mudah-mudahan kesalahpahaman ini akan hilang sendiri. Kalau bahasanya Pak Gubernur, air bersih akan mengalahkan air keruh, gitu ya. Ya kita terus, karena dari awal kita air bersih. Jadi tidak ada yang dikeruhkan. Nah, ini hanya mudah-mudahan hanya sebentar, dan akhirnya kalau semakin banyak orang tahu bahwa Aqua itu beda, tidak semua air Aqua, harapan kita tentu saja supaya ya orang akan makin cinta pada Aqua. Kenapa? Karena Aqua tidak hanya menawarkan brand atau produk benefit, tapi juga beyond the brand. Bagaimana inisiatif kita menjaga ekosistem air, bagaimana inisiatif kita membantu hampir 2 juta pedagang, bagaimana ekosistem kita
merawat mitra-mitra, karena di dalam satu industri AMDK itu banyak sekali yang terlibat, termasuk media ya, karena kita harus mengkomunikasikan lewat iklan misalnya. Jadi industri ini industri yang one of the most regulated. Surat izin pemanfaatan air tiap 3 tahun harus dibenahi, belum lagi izin-izin lain. Jadi nggak bisa lah kalau brand mau sustain yang seenaknya gitu. Jadi harus walk the talk, harus tanggung jawab apa yang dilakukan. Nah, setelah kayak gitu itulah membentuk brand love. Setelah brand love ya dijaga brand love-nya gitu supaya tidak ada lagi hiccup yang tidak perlu. Tapi kalau dampak ada nggak? Dampak di awal-awal, karena kalau orang kayak orang cegukan ya, otomatis dia butuh air, pasti butuh momen kayak gitu. Ya awal-awalnya bahkan dari stakeholder internal kita, dari teman-teman di sales, ditanya sama distributor, ditanya sama toko, ini benar nggak sih ini gitu? Karena ada confuse di situ, dibicarakan keywordnya mata air yang tidak pernah diklaim sama Aqua. Aqua bilangnya sumber air pegunungan, bukan mata air pegunungan. Nah dari situ juga sama, balik lagi orang Indonesia atau konsumen banyak yang kaget karena pengen tahu lebih. Sebenarnya kaget itu jeda sejenak untuk pengen tahu lebih banyak. Jadi jeda sejenak untuk pengen tahu lebih banyak harus kita kasih tahu keterbukaan informasi. Kalau ngomongin dampaknya ke bisnis, ke apa, ya paling banyak kayak itu pertanyaan. Dan semua pertanyaan kita jawab, bahkan di hotline kita juga disiapkan jawaban. Dan dalam nggak sampai seminggu udah banyak kok. Di samping itu akhirnya lucunya banyak di jagat sosmed juga orang-orang yang tahu mungkin sekolah hidrologi, yang ahli marketing atau ikut membantu. Nah, bukan ikut membantu, ikut meluruskan hal yang sebenarnya tidak betul gitu. Dan itu menyenangkan ya, karena mahasiswa ada yang sudah lulus, ada marketing, dan buat mereka itu kadang-kadang bukan blessing in disguise. Tapi dengan topik diskusi yang hangat, engagement ketemu, reach-nya jadi keluar, impression naik, follower nambah. Gitu. Jadi lebih seperti itu. Mau dibilang blessing in disguise, ya not really. Tapi kemudian justru makin banyak seperti Sobat Biskom hari ini akan tercerahkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Oh, ternyata se-complicated itu. Dan bagaimana sekian puluh tahun Aqua bersama Danone berusaha untuk menjaga kualitas. Betul. Kontrolnya itu luar biasa ya. Dari berbagai hal, termasuk dari pusat, kemudian dari pemerintahan. Betul. Akan ada selalu audit dan lain-lain itu. Ya. Di pabrik itu mungkin ada 15 audit 1 tahun. Jadi hampir tiap bulan tuh ada audit. Nggak hanya masalah lingkungan, masalah kualitas, masalah macam-macam. Dan itu dilakukan, belum lagi audit dari global. Jadi tidak mudah untuk mengelola sebuah brand yang memang sudah lama eksis. Dan Aqua bisa begitu karena Aqua begitu. Maksudnya the work behind itu bukan banyak brand AMDK itu yang muncul kemudian tidak bertahan. Karena they're selling only the product, tapi we're selling the brand. Makanya brand itu juga kan ada brand personality, bagaimana brand itu dipersonakan sebagai apa, sehingga tetap relate dengan berbagai generasi. Dan kalau lihat sekarang zaman internet di googling itu iklan Aqua tahun 70-an beda banget sama sekarang. Botolnya pun berganti. Dulu botol gelas, botol gelas kaca yang gampang jatuh pecah. Kemudian ngangkutnya berat. Kemudian diganti botol plastik. Sehingga jejak karbonnya kalau truknya lebih ringan kan lebih bagus. Kemudian juga penggunaan galonnya. 70% Aqua masih menggunakan reusable packaging, galon yang guna ulang. Kenapa? Karena sekarang jumlah beredar galon seluruh merek 125 juta. Bayangkan kalau setiap minggu harus galon baru. Ada berapa ratus juta yang harus Aqua masih reusable. Namun juga ada, karena konsumennya beda tahun, beda generasi, beda permintaan, jadi sebuah brand besar harus kamu minta apa kita ada. Makanya di packaging Aqua kan ada botol gelas, ada botol sampai yang kecil banget. Gelas yang kecil, ada botol gelas kaca, kemudian dari polipropilen, kemudian ada yang polietilen, ada recycle PET yang botol to botol. Jadi Aqua harus kalau ada konsumen minta apa disediakan supaya brandnya tidak ditinggal. Menjawab tantangan zaman ya. Betul. Karena makin generasi baru, makin banyak requirement yang apalagi tuntutan untuk
bagaimana nih komitmen untuk menjaga sustainability Betul. dari berbagai hal itu kan ya. Dan selama 52 tahun ya berkomitmen penuh untuk itu. Betul. Oke. Nah, sekarang kemarin masih tetap tertarik nih gitu. Bagaimana sih kemudian mempelajari apa sih bahwa sosial media itu se-powerful itu. Bagaimana tim dari Aqua sendiri kemudian melakukan suatu studi dan kemudian melakukan suatu action berdasarkan dari apa yang bermunculan di sosial media itu. Betul. Jadi secara reguler kami memonitor media sosial media itu rutin. Teman-teman di marketing punya toolsnya sendiri, di corporate communication di tim saya juga punya toolnya sendiri. Tapi itu adalah yang sekarang terjadi. Begitu ada kejadian luar biasa, itu pasti sentimennya, tonalitinya pasti beda. Itu dimonitor. Dan itu juga kita lihat grafiknya dan tiap malam kita meeting untuk membahas itu. Daily hampir. Sekarang udah mulai 3 hari landai. Tapi bukan berarti kita bisa berpuas diri. Tetap kita harus memfilter mana yang voice, mana yang noise. Kemudian mana yang akun-akun yang betulan, mana yang pseudonym. Hanya buat kita tahu lah di sosial media sekarang macam-macam. Kemudian kalau ada akun yang penting, yang mereka stakeholder penting, pasti kita akan respon. Jadi yang sekarang di engage itu macam-macam. Kayak misalnya hari ini dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang merasa kaget apa iya gitu, main ke pabrik hari ini. Kemarin di kantornya dulu gitu kan. Dan ya alhamdulillah hasilnya mereka bisa ngeliat sendiri. Dan yang dimaksud itu air pegunungan akhirnya pada tahu. Makanya iklan Aqua yang pakai fingerprint itu bahwa air itu ada DNA-nya, ada ciri khas hidrogeologisnya yang sesuai dengan klaim kita bahwa itu cirinya seperti air di daerah tangkapan di pegunungan. Sosial media penting, udah lama juga kan teman-teman marketing juga berkomunikasi melalui sosial media, melalui digital kan, ada yang konvensional juga dilakukan, yang offline tetap jalan. Dan itu sebuah keharusan. Namun yang terpenting communication is about content and context ya. Kontennya harus jujur, kontennya harus benar dan dipahami juga konteksnya secara benar. Kontennya benar, nanti konteksnya nggak benar jadi confusion. Begitu juga kalau konteksnya benar, kontennya nggak benar, jadi nanti dianggap sebagai manipulatif gitu. Jadi itu yang harus dijaga dan kami yakin gitu brand-brand yang dipunyai Danone di Indonesia juga brand yang sudah lama, bukan baru, dan kita akan tetap menjaga brand credibility. Dan tadi tidak hanya menawarkan brand dan produknya, tapi beyond product benefit, sekarang anak-anak muda dan banyak stakeholder yang melihat who's behind the brand. And what behind the brand. Jadi nggak cuma Aquanya aja, Aqua itu mengambil air yang disediakan dari alam, tapi juga harus ikut merawat alam, kemudian juga ikut tumbuh bersama masyarakat sekitarnya. Kalau dilihat banyak pedagang yang dari jualan Aqua, dia juga ekonominya ikut tumbuh, begitu juga mitra-mitra yang lain, dan itu true story dari 10.000 karyawan Aqua sekarang, keluarganya berapa, dari distributor, subdistributor, sampai pengecer, sampai konsumen yang 125 juta mungkin perkiraan kita yang mengkonsumsi Aqua itu aset buat brand Aqua sendiri. Oke, Sobat Biskom, asik banget apa yang kita kulik hari ini, banyak banget lesson learn-nya. Mungkin sebelum kita menutup, Mas Arief ada yang mau disampaikan gitu bahwa apa sih komitmen Aqua sebenarnya, dan termasuk juga kalau mungkin ada message tentang how to handle the situation yang kadang-kadang itu unpredictable, ada yang terjadi seperti ini. Baik, jadi Aqua sebuah brand yang sudah lebih dari setengah abad, dan untuk bisa mencapai sustainability dari setengah abad itu tentu saja banyak effort, banyak inisiatif, banyak upaya di belakangnya. Dan kita mau Aqua tidak hanya akan eksis setengah abad kemudian, tapi mungkin berabad-abad kemudian. Dan tentu saja akan membutuhkan effort yang lebih besar untuk menunjukkan kepada stakeholders-nya Aqua, tidak hanya konsumen, bagaimana brand ini tidak hanya peduli pada selling the product, tapi juga the way we're selling. Dan semakin kita besar, maka kita harus membawa dampak kebaikan yang lebih besar. Ya, tidak hanya kepada konsumen, tapi semuanya. Jadi ada dampak kesehatannya karena produk kita air yang sehat.
tapi juga dampak kesehatan lingkungannya dengan Ya. tidak merusak alam, dan juga dampak sosialnya untuk bisa sejahtera bersama masyarakat. Jadi Aqua lahir di Indonesia, tumbuh besar bersama masyarakat Indonesia, dan akan terus tumbuh bersamai bangsa Indonesia. Oke, luar biasa. Sukses terus untuk berarti tahun ini 52 tahun. 52 tahun, 52 sebentar lagi tahun. 53 dan. Ya, kalau kemarin ada gonjangan kecil, tetapi kalau saya sendiri secara pribadi melihat justru di situ adalah punya kekuatan untuk memberikan knowledge. Saya yang tadinya nggak terlalu ngerti gitu kan, saya sebagai Terima konsumen kasih. yang tahu bahwa itu brand yang paling ada di paling top gitu. Jadi sekarang saya tahu gitu. Terima kasih Mbak Catherine. Bahwa Terima kasih juga sumur bor sobat-sobat dan Biskom. tadi sobat Biskom banyak sekali yang bisa kita pelajari hari ini. Thank you for watching. Kita akan ketemu lagi di episode-episode lain yang dengan tema dan pembicara yang lebih menarik. Sampai jumpa. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.